di samping aktif di berbagai organisasi Islam, tapi yang agak menarik bagi saya, beliau ini adalah Ketua Yayasan Universitas Islam Sumatera Barat yang didirikan oleh Pak Gamawan. Iya, Bang. Ya, kita maksimalkan untuk petani. Bahkan kalau perlu, kalau memang itu kebutuhan, 100% anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Dangau Inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Haji Chandra, Sarjana Hukum Islam. Hebat. Saya perkenalkan dulu siapa beliau ini. Beliau ini sebetulnya anak seorang petani sukses di Kabupaten Solo, Paninggahan tepatnya. Nagari Saya Paninggahan. kenal dengan orang tua beliau. Dan semua biaya perkuliahan itu sudah pasti dari hasil tani. Ya, kenapa saya ungkap itu? Iya, Pak Chan. siapa? Beliau ini dari dulu sudah dikenal orang ini di Sumbar ini sebagai aktivis mahasiswa. Di zamannya beliau ini ketua BEM di UIN. Presiden BEM ya. Saya tidak hafal betul karena saya sudah tua. Dulu ketua senat namanya. Ketua senat namanya dulu, Bang. Kalau sekarang ini ketua BEM namanya. Badan Eksekutif Mahasiswa di UIN. Malah beliau menjabat juga koordinator BEM Sumbar. Artinya sudah bisa dianggap itu memang fakta demikian. Memang tokoh demo di zamannya ini. Kemudian tidak ada lagi demo-demo ke depan. Nah, memang begitu. Di zamannya waktu muda kan begitu. Saya perkenalkan juga beliau ini sempat menjadi tenaga ahli di DPD di Jakarta. DPD MPRRI ya. Zaman Pak Reza ya. Kemudian tenaga ahli di Payakumbuh. Dan beliau ini hebatnya juga, di samping aktif di berbagai organisasi Islam, ada Persaudaraan Haji dan namanya, ya, wakil ketua kalau tidak salah. di Buminang. Ada lagi di Kebun Minang, beliau wakil ketua juga. Macam-macam lah, tak ingat lagi saya. Tapi yang agak menarik bagi saya, beliau ini adalah Ketua Yayasan Universitas Islam Sumatera Barat yang didirikan oleh Pak Gamawan. Iya, Bang. Ini hebat. Masih muda diangkat jadi ketua yayasan pendidikan yang didirikan oleh Bapak Gamawan Fauzi yang sudah tidak asing bagi kita itu. Apalagi orang Solo kenal betul dengan beliau. Kira-kira itu. Nah, sekarang ini beliau ikut mencalek, dicalonkan oleh partai. Ikut dicalonkan oleh partainya sebagai anggota DPRD calon ini Provinsi Sumatera Barat tahun depan. Dapil Sumbar 7. Insya Allah Dapil 7 Solo Raya aja. Iya, Solo, Kabupaten Solo, Kota Solo dan Solo Selatan. Solo Raya istilahnya. Mudah-mudahan Ustaz diridai Tuhan, amin, dari Allah, ya, Ustaz bisa menjadi anggota Dewan ke depan. Amin. Cuma bincang saya dengan Ustaz ini, saya poin aja lah ya. Solo Raya itu, kalau kita jumlahkan penduduknya, 75% ekonominya pertanian. Ya. Iya, betul. Kira-kira seandainya Pak Ustadz duduk ini sebagai anggota Dewan, itu 2 poin aja lah. Saya ingin tahu juga jalan pikiran, gagasan Ustadz ke depan. Pak Chan ini apa gagasannya kalau duduk? Banyak orang anggota Dewan kan tak jelas mau pergi kemana. Apa yang mau dikerjakan. Kalau ini bergelanggang mata orang banyak nih Pak Chan. Ya. Sama. Nah, ini akan saya rekam dan saya komunikasikan. Tapi yang jelas, saya sudah tahu dari awal Pak Chan ini dari mahasiswa saya kenal, orang tuanya juga saya kenal, karena saya sudah aktif di pertanian ini sudah 40 tahun lebih. Bersama beliau ini saya sudah aktif di pertanian. Iya. Saya sudah kerja pertanian, beliau belum lahir ini. Itu Pak Chan kira-kira komitmen apa dari kondisi ekonomi
Solo Raya ini dikira. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Insinyur Joni, yang beliau ini jamak dikenal di Sumatera Barat selaku Bapak Petani Sumatera Barat. Sering kita ketemu dengan petani-petani di kabupaten kota yang lain di Sumatera Barat ini. Ketika kita sebut nama Bang Insinyur Joni ini, rata-rata semuanya kenal, dan bahkan banyak juga yang beranggapan kadis pertanian sekarang itu di Sumatera Barat masih Bang Joni. Padahal beliau udah pensiun. Udah lama, Ustaz. Udah lama beliau pensiun, tapi di bawah kata masyarakat petani itu beliau ini masih kepala dinas pertanian. Berarti ketekohan beliau di kalangan petani tidak diragukan lagi. Terkait dengan pertanyaan yang Bang Joni sampaikan tadi, Ini pertanyaan agak menusuk, Ustaz, dan agak mengikat di pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya pengen konkret aja ini. jadi Mang ini luar biasa pertanyaannya. Maka jawaban saya sederhana. Kalau Bang Joni masih bisa mendampingi kami, bukan hanya sekarang, tapi ketika nanti kalau Allah izinkan kami terpilih dan beliau bersedia menampingi kami, Menamping jarak jauh lah ya. ya apapun lah namanya gitu kan, menampingi jarak jauh jadi juga gitu kan. Yang penting ide-ide besar terkait dengan petani ini beliau berikan ke kami, maka kami insya Allah akan memfokuskan anggaran-anggaran yang bisa kami advokasi itu semuanya untuk petani dengan turunannya. Contohnya pokir, Ustaz. Iya, Pak Chan. pokir itu konon kabarnya kan di Provinsi Sumatera Barat itu kan 5 sampai 7,5 miliar. Ya kita maksimalkan untuk petani. Bahkan kalau perlu, kalau memang itu kebutuhan, 100% anggaran yang kita advokasi itu terkait dengan petani yang kata Bang Joni tadi, jumlahnya di Solo Raya ini lebih kurang ada 75%, maka sangat pantas sekali kalau seandainya kita fokuskan ke sana. Itu Bang. Jadi memang Jadi ini direkam nih, Pak Ustaz. iya direkam. Oke. Ya. Ya. Jadi Saya memang tertarik dengan orang-orang yang peduli dengan pertanian. Kenapa saya terlampau lama hidup di pertanian ini. Insya Allah saya bantu nanti. mantap. Kemudian kenapa kami mau mengambil itu? Kalau seandainya Bang Insinyur Joni itu bersedia mendampingi kami, karena kami tahu sekali bahwasanya kami ini adalah anak yang lahir dari orang tua petani, Dari rahim petani. dari rahim petani. Orang tua Dibesarkan kami dengan uang pertanian. iya betul. Saya semenjak sekolah dari SD, kemudian sanawiyah, kemudian SLTA, kuliah, Udah di UIN. kuliah di IAIN Memonjol Padang dahulu, sekarang sudah bernama UIN. Ini memuncul dulu namanya ya. Iya. Hmm. Dan itu memang dibiayai oleh usaha tani. Dan sampai sekarang kan masih bertani aktif. Masih petani aktif. Nah, saya dengar Dan kabar untuk itu. Bang Joni ketahui, kami ada kebun jeruk dan kami langsung belajar ke Gunung Omeh. Kemudian ilmu yang lainnya diminta dari Bang Joni. Menanam ubi juga kemarin ya. Kemudian kita juga menanam ubi, lebih kurang ada 4 hektar. Dan di 4 hektar? 4 hektar tanam ubi serius? kita. Kemudian di sela-sela ubi itu sekarang kita menanam lebih kurang ada 300 durian. 300 durian. Yang itu ada musangking, ada bawor, ada duri hitam. 3 jenis durian itu. Dan kita langsung belajar juga ke Ike Rismen. Jadi nanti video ini juga akan kami kirim nanti ke Pak Ike Rismen. Ya kalau begitu. Binaan mungkin dari binaan Bang Kalau Joni begitu, juga. Pak Chan, Siap Bang. di samping pertanian, agrowisata harus menjadi perhatian. Agrowisata ya. Karena Betul. pertanian itu akan terdongkrak lebih bagus kalau pariwisatanya bagus. Betul. Insya Allah di Kabupaten Solo ini
memang Allah berikan semacam kelebihan, keindahan. Danau ini 3 punya, 4 malah. 5 Bang. Nah, 5 danau. Mana Ada 5 danau di Kabupaten Solo. Kemudian destinasi wisatanya di samping ada danau, ada juga kebun teh yang tuh di arah ke selatan. Kalau yang di utara ini Bang, tempat wisatanya ada pemandian Matoai ya, dan ada juga Puncak Gaguan. Ya. Yang kedua destinasi wisata ini itu sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama kalangan milenial, dan weekend itu bisa ribuan orang berkunjung ke sana. Makanya saya katakan tadi. Betul Bang. Pertanian dan agrowisata. Agrowisata. Itu satu paket sebetulnya itu. Siap. Alhamdulillah, ini kalau itu komitmennya, mudah-mudahan saya punya keyakinan ini yang diniatkan sampai. Siap. Karena niatnya udah jelas juga. Tentu akan terkabulkan. Mari sama kawan-kawan petani sama doakanlah beliau ini bisa berjuang untuk pertanian Sumatera Barat. Nah kalau duduk di dewan itu kan tidak hanya Solo Raya dipikirkan. Terus memikirkan pertanian Sumatera Barat. Betul Bang, betul. Betul. Fokus memang ke Solo Raya, ya. Tapi dalam rangka menggait anggaran nasional, mengarahkan kepentingan anggaran di DPRD, karena yang sistem penganggaran itu kan eksekusi mengatur permainannya kan di DPRD. Betul. Ya. Nah, kebijakan penganggaran kan di sana. Legislatif dan eksekutif Bang ya. Nah, makanya Pak Chan tentu mampu juga menggait sampai ke Jakartanya, kemana. Yang penting untuk Sumatera Barat juga dipikirkan. Betul. Nah, tentang pertanian dan pariwisata. Siap. Jangan pertanian Jawa, Pak Chan, pertanian dan pariwisata. Agrowisata ya. Ya, agrowisata. Ya, kita ucapkan selamat juga kepada Bang Joni dengan ide besar beliau kemarin mengkombin wisata dengan tani, dengan pertanian, dan kemarin beliau mendapatkan penghargaan dari Pemprov Sumbar yang diberikan langsung oleh Bapak Gubernur. Dan ini buktinya bahwasanya Bang Joni ini serius mengembangkan yang terkait dengan pertanian. Itu kita minta kepada Bang jangan bosan membimbing kami. Kalau hal-hal yang terkait dengan petani ini berikan masukan ke kami, dan insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti. Dan sekarang kami berada di Dangau Inspirasi beliau. Kami sharing ke sini, dan memang cocok namanya ini sebagai Dangau Inspirasi. Kenapa? Karena memang banyak anak-anak muda, petani-petani milenial yang belajar ke beliau. Kemudian tokoh-tokoh tani Sumatera Barat, bahkan di daerah-daerah tetangga kita juga banyak yang belajar ke sini. Untuk itu kami Haji Chandra SHI, Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dapil Sumbar 7, Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan. Dari partai apa, Pak? Dari Partai PKS, nomor 8 partainya, dan kami nomor urut 4. Insya Allah kalau Bang Joni selalu mendampingi kami, maka anggaran-anggaran Provinsi Sumatera Barat, kalau seandainya Allah izinkan kami untuk terpilih, kami akan maksimalkan untuk sektor pertanian dan turunannya. Mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, itu menjadi prioritas kita. Kenapa? Karena memang faktanya hampir 75% masyarakat Solo Raya ini adalah berprofesi petani. Makanya sangat tepat kalau pada kesempatan kali ini kita menimba ilmu dari beliau. Dan tadi ada yang luar biasa, beliau membuat program dengan bertani dengan biaya murah. Insya Allah sebelum kami sampaikan ke yang lain Bang, kami akan praktekkan terlebih dahulu, sehingga ketika ini nanti berhasil, itu akan lebih enak kita menyampaikan kepada orang lain. Karena memang di Minangkabau ini, itu contoh itu mahal. Jadi orang ngomong kalau nggak ada contohnya nggak akan diikuti. Tapi kalau sudah dicontohkan, itu nggak ngomong, kita itu banyak ngikuti. Dan itu yang dilakukan oleh Bang Joni. Dan kami
Ya, kalau bisa, menimba Pak- ilmu itu. Pak Chan membuat contoh-contoh satu per negari. Siap bang. Daerah sawah misalnya, sawah pokok murah aja dulu. Iya. Tak banyak biayanya itu. Kalau itu digerakkan, itu luar biasa. Apalagi ekonomi kita sulit sekarang. Betul bang. Pupuk mahal. Betul. Ya, segala macam. Susah sekarang. Nah, kalau itu bisa dicontohkan, insya Allah, produksi akan naik. Jadi memang kami tadi sudah lihat hasil yang di edukasi yang dibina oleh Bang Joni itu bisa menghemat biaya petani itu sampai 75%. Ini luar biasa. Jadi nggak perlu pakai pupuk, nggak perlu mengolah lahan dengan mesin bajak, tapi dengan membuat bedengan saja, memastikan tanaman padi ini tidak digenangi air, itu sudah menghemat petani sampai 75%, yang hasilnya itu meningkat dengan petani biasa. Ini besok akan kami cobakan. praktekkan. Cobakan, Cok. Akan kami praktekkan. Makasih banyak Bang Kalau Joni. itu bisa terbukti, ajaklah petani Solo Raya ini. Siap Bang, siap Bang. Contohkan sedikit. Siap Bang. Baiklah, Pak Chan. Mudah-mudahan apa yang diniatkan terkabulkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kawan-kawan petani, kawan-kawan semua yang mendengar komunikasi ini, tolong komunikasikan dengan kawan-kawan lain sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.